Casablanca, Maroko, terdapat sebuah masjid yang menjadi tempat sujud umat muslim terbesar di Afrika, yakni Masjid Agung Hasan II. Bangunan masjid bergaya Mediterania itu letaknya di pinggir laut, berdekatan dengan Samudra Atlantik. Masjid ini memiliki menara setinggi 210 meter atau 689 kaki. Masjid yang berdiri kokoh ini merupakan hadiah dari Raja Hasan II untuk rakyatnya. Bagian dalam masjid sanggup menampung 25.000 jemaah dan 80.000 di bagian luar. Letaknya yang menjorok ke Samudra Atlantik membuat masjid ini terlihat seperti berada di tengah laut. Begitu istimewanya masjid ini sampai dijuluki sebagai singgasana Tuhan di atas air. Masjid ini pun menjadi masjid terapung terbesar di dunia. Pembangunan masjid ini kabarnya menelan biaya 800 juta dolar Amerika. Tepatnya di atas Gunung Khidir, Iran. Para jemaah yang ingin melaksanakan ibadah sholat di dalam masjid diharuskan melewati jalan mendaki ke atas puncak bukit gunung berpasir. Barisan anak tangga yang tersedia memudahkan para jemaah menuju masjid. Jalanan berbatu serta terpaan angin padang pasir menjadi kendala untuk mencapai puncak bukit. Para jemaah yang datang meyakini jika masjid ini adalah peninggalan Nabi Khidir alaihissalam. Sulitnya jalan yang harus ditempuh tak menghalangi warga Iran, juga jemaah dari negara lain untuk melaksanakan ibadah salat dan bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Indonesia tak sedikit kasus penistaan agama yang terjadi. Banyak pelaku mengaku-ngaku utusan Allah maupun salah perucapan mengenai agama itu sendiri. Sudah banyak juga orang masuk penjara karena kasus penistaan agama di Indonesia. Ini dia deretan kasus penistaan agama di Indonesia. Berikut ulasannya. Deretan pertama ada Joseph Paulus Young. Belum lama ini publik dihebohkan dengan nama Joseph karena informasi yang menyebar luas tentang kasus penistaan agama. Ia bilang dalam pengakuan di channel YouTube-nya, Joseph Paulus Young itu yang mengaku sebagai nabi ke-26. Sontak netizen geram mendengar kabar ini. Sementara itu, Bareskrim Polri tengah menerbitkan daftar pencarian orang atau DPO kepada Joseph Paulus Young. Hal itu nantinya akan menjadi dasar untuk mengajukan penerbitan red notice kepada Interpol. Penulis bernama Aswendo Atmowiloto juga pernah divonis 5 tahun penjara setelah tabloid Monitor tepatnya menjadi pemimpin redaksi menerbitkan hasil jejak pendapat tentang 50 tokoh favorit para pembaca dan menempatkan Nabi Muhammad di urutan ke-11. 22 Oktober 1990 masa mengepung kantor tabloid Monitor dan menerobos masuk. Setelah kejadian itu permintaan maaf redaksi kemudian diterbitkan dalam tabloid Editor edisi 15 Oktober 1990. Berikutnya ini seorang wanita. Masih ingat tidak pemirsa, seorang wanita bernama Lia Eder. Masalahnya pada saat itu menjadi pemimpin sekte kerajaan Tuhan. Hal ini langsung membuat heboh di kalangan masyarakat. Kasus ini diperkuat karena katanya ia telah mendapat wahyu dari malaikat Jibril dan menyatakan agama baru bernama Salamullah. Lalu dia ditangkap pada tanggal 28 Desember 2005 atas dugaan penodaan agama. 29 Juni 2006 ia divonis 2 tahun penjara. Setelah bebas pada 30 Oktober 2007, nyatanya wanita ini tidaklah kapok, melainkan pada tanggal 15 Desember 2008 Lia kembali ditangkap karena kasus serupa. Pada 2016 silam, publik kembali dihebohkan karena kasus penistaan agama yang menimpa Basuki Cahayapurnama atau yang terkenal dipanggil Ahok. Masalah Ahok pada saat itu ialah potongan videonya yang viral pada tanggal 6 Oktober 2016 dan memicu kemarahan berbagai kelompok. Pada 4 November 2016, masa memadati kawasan ibu kota dan kejadian ini pun terjadi sampai beberapa kali. Aksi pada waktu itu tujuannya ialah meminta penuntasan dugaan pada kasus Basuki Cahayapurnama dan pada tanggal 16 November 2016, Ahok ditetapkan sebagai tersangka. Ahok lalu divonis hukuman 2 tahun penjara. Berbagai penistaan agama ini muncul akibat tekanan massa dan bersifat subjektif. Hal ini terlihat dari berbagai kasus penistaan agama di Indonesia. Tak ada kasus penistaan agama yang tidak melibatkan massa. Itulah deretan kasus penistaan agama yang pernah terjadi di Indonesia. Pemirsa, masih ingat dengan aksi 212 yang digelar oleh jutaan massa di halaman Monumen Nasional Jakarta
Pada Jumat 2 Desember 2016 lalu, aksi yang bertujuan untuk menyingkirkan calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang kerap disapa Ahok ini disebut merupakan sejarah besar Indonesia. Ahok yang dinilai telah melakukan penistaan terhadap agama Islam pada kala itu berhasil dilengser hingga berhasil dipenjarakan. Setiap tahunnya, pihak Presidium Alumni 212 juga mengadakan acara reuni 212. Banyak sekali konflik di dalam acara besar tersebut. Namun yang menjadi pertanyaan banyak pihak adalah kenapa tidak ada media yang meliput secara langsung? Meski